Halo pemirsa, Jakarta kembali menjadi kota dengan kualitas udara terburuk, sekaligus kota dengan tingkat polusi udara tertinggi nomor 2 di dunia. Saya Rosalyn Jinla seputar iNews Siang, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kericuhan terjadi saat demo mahasiswa di Mapolres Cirebon menuntut pengusutan tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Massa bahkan sempat menutup jalan di kota Cirebon. Kericuhan unjuk rasa penuntasan kasus pembunuhan Vina Eki terjadi di depan Mapolres Cirebon. Massa dari berbagai elemen mahasiswa mendesak Polres Cirebon untuk bisa segera menuntaskan kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi 2016 lalu. Sebelumnya, massa aksi menggelar unjuk rasa di perempatan dengan menutup Jalan Siliwangi di pusat kota Cirebon. Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai dengan bakar ban dan orasi. Kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Oke, kalau untuk aksi lanjutan yang jelas kami akan bikin aksi lanjutan juga di Polda. Tapi kalau untuk di Cirebon mungkin ke depan kita akan melakukan konsolidasi lebih lanjut terkait aksi di Cirebon. Para mahasiswa meminta penegakan hukum dan menindak juga oknum polisi yang diduga merekayasa kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan pagi tadi melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri atas penyitaan akun Facebook Peggy. Usai akun Facebook Peggy disita, postingan milik Peggy pun hilang. Kuasa hukum sempat mempertanyakan hilangnya postingan tersebut ke penyidik dan tiba-tiba postingan tersebut muncul kembali. Kuasa hukum Peggy, Tono, melaporkan tim penyidik ke Propam Mabes Polri agar penyidik tidak mengubah akun media sosial Peggy. Usai dari Mabes Polri, kuasa hukum akan menuju ke KPK dan Mahkamah Agung meminta monitoring dan pengawasan. Mengamankan sepeda motor Peggy Setiawan, motor Suzuki Smash berwarna ungu atau pink. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi. Ini berarti sidang dengan tersangka Peggy Setiawan akan segera digelar. Nantinya sejumlah saksi ahli akan dihadirkan, diantaranya ahli pidana, ahli forensik, ahli psikolog, hingga ahli IT. Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa 70 saksi. Pemirsa, puluhan pabrik tekstil di tanah air tumbang dan terpaksa melakukan PHK massal. Ribuan buruh kini kehilangan pekerjaan dan belum ada kejelasan nasib mereka. Ratusan buruh pabrik tekstil PT Dupantex Pekalongan, Jawa Tengah menggelar doa bersama dan aksi keprihatinan. Usai di PHK sepihak pekan lalu, 886 buruh belum menerima gaji selama 3 bulan. Uang lembur, pesangon, dan THR pun belum dibayarkan. Perwakilan buruh sudah beberapa kali melakukan negosiasi dengan perusahaan dan melapor ke Pemkab Pekalongan. Para buruh mengaku saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup lantaran selama 3 bulan menganggur. Dari perhitungan Serikat Pekerja, total upah dan pesangon yang harus dibayarkan perusahaan 23 miliar rupiah. Lesunya pertumbuhan industri tekstil terlihat sejak 2022. 6 perusahaan tekstil di Pekalongan melakukan PHK massal terhadap ribuan buruhnya. Kalau yang hari ini kami data memang perusahaan yang kurang bagus itu di sektor garment dan printing. Hari ini kami mengadvokasi teman-teman di Dupantex karena memang sudah tutup dan memang penjualan dari Dupantex memang lesu sudah lama. Dinaskernya minta ya kalau bisa diselesaikan di Bupati. Terus kemarin kami juga mengusulkan untuk Bupati ini teman-teman dari pekerja untuk menyerahkan data hitungan versi mereka. Dan nanti akan kami cross check dengan data yang perusahaan miliki. Asosiasi Pertekstilan Indonesia API mencatat hingga Mei 2024 30 pabrik tekstil di tanah air bertumbangan dan mem-PHK 4.700 tenaga kerja.
Selain turunnya permintaan ekspor, pasar dalam negeri juga lesu lantaran banjir produk impor dan harganya lebih murah dibanding produk dalam negeri, diperparah Permendak nomor 8 tahun 2024. Bahwa produk-produk yang masuk ke Indonesia ini adalah dalam bentuk pakaian jadi dan harganya mereka pun juga sangat murah gitu. Nah, ini kan akan memicu orang untuk membeli produk-produk dari yang masuk dari luar ini gitu ketimbang membeli barang-barang yang dari produsen di dalam negeri. Dan kami juga mendapat informasi mungkin bakal ada sejumlah kontainer yang jumlahnya juga yang tidak kecil dan itu akan masuk lagi juga ke Indonesia gitu. Kami tidak bisa membayangkan kalau itu benar-benar dibiarkan masuk gitu ya. Asosiasi Pertekstilan meminta pemerintah meninjau aturan ini. Jika tidak, ancaman PHK massal menghantui dan bisa saja industri tekstil tanah air akan tinggal sejarah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti penyebab tumbangnya industri tekstil yang menyebabkan PHK massal. Selain banjir produk impor, hal ini juga memicu praktik dumping, yakni menjual barang lebih murah. Tapi kemarin-kemarin ini memang banjir, kan kejadian banjirnya banyak sekali sampai Tanah Abang waktu itu sepi, menyebabkan kita mencoba memperketat masuk barang-barang, tapi kemudian menimbulkan ekses dampak kepada para penumpang. Dan ini kemudian direlaksasikan lagi. Jadi kita akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait mengenai tekstil, kemudian besi baja. Itu adalah dua yang paling menjadi fokus karena di dunia terjadi ekses kapasitas, terjadi banyak sekali dumping, dan kita juga harus hati-hati terhadap kebutuhan kita melindungi ekonomi kita di dalam negeri. Pemirsa, Jakarta kembali menjadi kota dengan kualitas udara terburuk, sekaligus kota dengan tingkat polusi udara tertinggi nomor 2 di dunia. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, akhir-akhir ini perbincangan soal kualitas udara di kota Jakarta terus menjadi perbincangan hangat. Pasalnya memang kota Jakarta ini menjadi salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Menurut data yang kami dapatkan dari laman atau website pengukuran kualitas udara IQR, bahwa pada hari ini indeks kualitas udara di kota Jakarta ada di angka 168. Artinya pemirsa, di angka tersebut memang kualitas udara di kota Jakarta masuk ke kategori tidak sehat. Dan dari laman IQR tersebut pula bahwa tercatat bahwa kota Jakarta ada di peringkat kedua dengan polusi tertinggi di dunia. Lantas komentar warga Jakarta seperti apa, kita tanyakan langsung saja pemirsa. Akhir-akhir ini memang polusi tinggi ya. Yang abang rasakan gimana sih bang? Apa ada keluhan-keluhan bang? Ya, ini membuat sesak napas, jadi masuk ke udara itu, jadi membuat tidak baik lah untuk fasilitas di lingkungan. Itu. Jadi rumah jadi berdebu. Gitu. Baik, terima kasih bang, jaga kesehatan selalu ya bang. Ya pemirsa, memang ada beberapa himbauan yang perlu diperhatikan masyarakat di tengah udara kotor atau udara buruk pada saat ini. Di antaranya adalah memakai masker, kemudian juga menghindari aktivitas outdoor, dan juga jangan lupa untuk menutup jendela rumah agar udara yang kotor ini tidak masuk ke rumah Anda. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Iriansyah, iNews melaporkan.